Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen menguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Meira Susna Fitri, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan NIM 2112500576. Pada hari ini, tanggal 9 bulan 10 tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 09 Lubuk Inyor kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Siapa yang bisa memimpin untuk berdoa? Fadilah, kepada Fadilah, silakan. Bersiap untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan nabi iman warzuqni faman Allah Tuhanku Islam agamaku Muhammad. Sekarang siapa yang sudah hadir? Hadir. Yang pertama, kita ambil satu-satu dulu ya. Pertama, Delvia Ramadhani, Hadir, Bu. Hanifah Khairunisa, Hadir, Bu. Divo Adrien, Hadir, Bu. Razif Ramadhani Yoza, Hadir, Bu. Nasya Maisarni, Hadir, Bu. Nadia Evelyn, Hadir, Bu. Nurul Aisyah, Hadir, Bu. Fadila Al-Husna, Hadir, Bu. Nadira Zulnetri, Muhammad Ryan Maulida, Muhammad Zian, Dalita Sofiandi. Hadir, Bu. Bagus. Sekarang coba siapa yang tidak masuk bajunya ke dalam? Coba lihat, masih bersih kelas kita. Untuk meningkatkan rasa rasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional yang dipimpin oleh Nasya. Ada Nasya laki-laki 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
Tanda-tanda apa? balik. Siapa yang bisa menyebutkan bagaimana menurut ilmu fikih dan bagaimana menurut ilmu biologi? Siapa yang bisa menyebutkan? Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, menurut ilmu biologi apa? Yang dibaca, yang bagi laki, bagi yang perempuan, datangnya haid atau menstruasi. Datangnya haid atau menstruasi itu terjadi pada perempuan. Yang laki-laki intibatan, intibah. Ngerti, paham. Sekarang kita lanjutkan tentang tanda-tanda balik. Adapun tujuan pembelajaran tentang menyambung usia balik, yang pertama peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Yang ketiga, peserta didik dapat membiasakan kewajiban setelah usia balik, membiasakan tidak bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Jadi itulah tujuan dari materi tanda-tanda balik. Sekarang apa lagi? Apa tanda-tanda balik tersebut? Apa itu balik? Apa itu balik? Apa itu balik? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang sedang mencapai kedewasaan. Balik diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti sampai maksudnya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Jadi, balik adalah menurut bahasa. Artinya sampai. Menurut istilahnya, telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Apa saja tanda balik? Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Ya, bagi yang perempuan, menurut ilmu biologi yang pertama mengalami haid atau menstruasi. Yang kedua, tumbuh bulu atau rambut di bagian tubuh tertentu. Yang ketiga, payudara mulai tumbuh. Yang keempat, suara nyaring lebih nyaring dari sebelum balik. Yang menurut ilmu biologi tanda balik. Tanda balik menurut ilmu biologi lagi. Yang laki-laki. Yang pertama, mimpi basah. Yang kedua, tumbuh jakun. Yang ketiga, suara semakin berat. Yang keempat, tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh tertentu. Jadi tanda-tanda balik menurut biologi yang pertama adalah mengalami haid atau menstruasi bagi yang perempuan. Bagi yang perempuan itu datangnya haid. Karena ibu ini sudah datang haid, berarti belum masuk. Yang kedua, tumbuhnya bulu atau rambut di bagian tubuh tertentu. Kan paham kita. Mana yang tumbuh bulu, tumbuh tangan, apa lagi? Kaki. Apa lagi? Diketek. Tumbuh jakun. Ada lagi tumbuh jakun sekarang? Belum. Coba aja. Itu yang kedua. Sudah tumbuh jakun. Jakun itu yang bulat di sekitar leher. Namanya jakun.
Seseorang dapat dikatakan balik apabila mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan sudah mengalami mimpi basah. Laki-laki telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan sudah mengalami menstruasi bagi perempuan. Sekarang apa lagi? Apakah kewajiban setelah masa balik? Apa kewajiban kita setelah masa balik? Setelah dewasa kita apa kewajiban kita? Kewajiban kita setelah balik yang pertama, kita melaksanakan sholat fardu. Sholat fardu apa sholat fardu? Sholat fardu adalah sholat wajib yang 5 waktu. Apa saja yang 5 waktu tersebut? Yang pertama, dari yang isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Setelah kita dewasa, kita harus melaksanakan sholat yang 5 waktu. Namanya sholat fardu. Sholat apa? Sholat fardu. Yang kedua, puasa Ramadan. Puasa Ramadan apa artinya? Puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan selama 1 bulan. Hukumnya apa? Wajib. Puasa Ramadan tersebut, kalau bagi yang datang menstruasi kan? Yang datang menstruasi, maka tidak diwajibkan puasa. Kalau dilaksanakan puasa berdoa. Yang ketiga lagi, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Orang tua itu siapa? Ayah dan ibu. Ayah dan ibu adalah orang tua kita. Selanjutnya, menutup aurat. Apa itu menutup aurat? Menutup kita. Aurat bagi perempuan hanya muka dan telapak tangan, kaki. Mana yang aurat perempuan? Muka. Yang tidak boleh nampak. Aurat itu kan yang tidak boleh nampak oleh orang lain selain yang bukan mahram kita. Yang kelima, menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi kita. Menuntut ilmu adalah kewajiban kita. Kemudian ada larangan bagi yang berhadas besar. Apa saja larangan bagi yang berhadas besar? Larangan bagi yang berhadas besar adalah bagi kita yang telah mandi basah dan menstruasi tersebut. Yang pertama adalah dilarang untuk melaksanakan sholat 5 waktu, sholat sunnah, pokoknya yang beribadah itu dilarang. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Larangan bagi yang berada bersatu apa tadi? Sholat yang waktu dan sholat dan sunnah lain. Kemudian membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran itu, membaca Al-Quran itu boleh, tapi yang memegangnya tidak boleh. Kalau kita belajar, boleh kita baca. Kemudian yang ketiga, puasa. Kalau puasa tidak boleh dilaksanakan ketika kita berhadas besar. Bagaimana caranya kita harus mandi wajib seperti tadi, harus mandi wajib terlebih dahulu. Selanjutnya, mukallaf. Apa arti dari mukallaf? Dalam hasanah fikih Islam mengenai istilah mukallaf yakni
orang yang sudah dibebankan perintah dan larangan dalam agama, terkadang istilah mukallaf dianggap memiliki makna yang sama dengan balik. Jadi mukallaf itu sama juga dikatakan dengan balik. Balik itu artinya kita membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan dalam sebuah video. Coba perhatikan video mengenai materi balik, usia balik. Merdeka. Kenapa judulnya menyambut usia balik? Menyambut adalah sesuatu yang akan kita hadapi, tapi menyambutnya dengan penuh sukacita karena setiap orang pasti akan mengalami masa balik. Nah, teman-teman coba perhatikan gambar di sini ya. Pernahkah kalian berpikir apakah saya akan terus tumbuh? Tentu dong. Nah, kalau begitu, di fase manakah kamu sekarang? Apakah masih anak-anak? Apakah masih bayi? Remaja? Udah dewasa atau sudah nenek-nenek? Nah, berapa sih umurmu sekarang? Coba kalian ingat-ingat, sejak kelas 1 sampai kelas 4 merasakan perubahan pada tubuhmu tidak? Tentu sangat berbeda, dan sekarang kamu sudah besar. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting serta berhubungan dengan kewajiban menjalankan syarat agama, yaitu pada usia balik. Balik itu apa sih? Secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah balik adalah kedewasaan bagi seseorang muslim, tentu dengan tanda-tanda yang sudah ditetapkan. Apa sih tanda balik bagi laki-laki dan apa tanda balik bagi perempuan? Mari kita pelajari ciri-ciri balik pada video hari ini. Nah, di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan tentang percakapan seorang ayah dengan anaknya. Sang ayah bertanya, "Tengku, ayo kita ke masjid." Tapi Tengku bilang, "Aku belum, karena aku masih SD." Kata ayah, batas dewasa itu bukan ditentukan oleh usia sekolah, tapi oleh tanda-tandanya. "Baik, aku ingin belajar tanda-tanda balik itu," jawab Tengku. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama belajar tentang ciri-ciri balik. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, yang pertama bagi laki-laki. Apa saja sih tanda-tanda balik bagi laki-laki? Dalam ilmu biologi disebut puber. Yang pertama, tumbuh jangkut, suara berubah menjadi lebih berat, nafsu makan meningkat, dan tumbuh rambut di bagian tertentu. Bagi perempuan, tanda-tanda puber adalah pinggul dan dada besar, suara lebih redup, nafsu makan meningkat, dan tumbuh rambut di beberapa bagian. Sedangkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih Islam, bagi laki-laki mengalami mimpi basah, bagi perempuan mengalami haid. Namun apabila setelah 15 tahun tidak mimpi basah dan tidak haid, berarti sudah sampai masa balik atau dewasa dan sudah sampai pada ketentuan-ketentuan sebagai seorang yang sudah balik. Nah, anak-anak yang sedang mengalami mimpi basah atau haid berarti itu sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar bisa dilakukan dengan cara mandi wajib. Nah, sebelum mandi wajib kita nggak boleh loh melaksanakan sholat, membaca Quran dan lain-lain. Oleh karena itu setelah selesai haid wajib mandi, yang disebut mandi wajib. Terus apa saja sih larangan bagi yang berhadas besar? Yang pertama, tidak boleh sholat, tidak boleh memegang Al-Quran, dan tidak boleh puasa. Biasanya yang sedang haid tidak boleh sholat dan juga tidak boleh puasa. Nanti ada ketentuannya apakah harus diganti atau tidak, itu akan dibahas pada pelajaran selanjutnya ya. Nah, bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti
Jadi kalian disebut mukallaf. Mukallaf itu apa sih? Nah, mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Aturan dalam akidah, semuanya dalam akhlak, seluruh perbuatan itu akan dibalas oleh Allah dan sudah mulai terkena pahala dan misalkan tinggalan. Apa saja sih kewajiban setelah balik? Nih, yang wajib sudah kalian lakukan adalah salat fardu, wajib puasa Ramadan, kemudian wajib menutup aurat bagi perempuan, wajib berbakti pada orang tua, dan kalian juga sudah menerima kewajiban menuntut ilmu. Keempat hal ini jika tidak dilakukan berarti sudah terkena dosa ya. Nah, baik anak-anak, video ini dan selamat menyambut usia balik. Dan bagi yang sudah balik, jangan lupa melaksanakan kewajiban yang sudah disyaratkan oleh agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meningkatkan rasa motivasi kita melakukan SBD. 1, 2, 3, tepuk semangat. Sekarang kita membagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembaran kerja peserta didik dilakukan secara berkelompok. Satu kelompok kita, satu kelompok dua. Kalau kita berkelompok yang ini kelompok satu, yang ini kelompok dua, selanjutnya ini kelompok tiga. Coba perhatikan pertanyaannya. Kita bikin kelompok tiga. Siapa nama kelompok ketiga tersebut? Kita bikin namanya. Nama sekarang kan kita bikin namanya empat-empatnya. Kalau dari diskusi itu ya bersama. Yang terjadi pada laki-laki dan perempuan di Indonesia.
Baiklah, LKPD-nya sudah didiskusikan jawabannya? Sudah. Sekarang coba presentasikan hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tampil ketiga-tiganya, satu kelompok 1, kelompok 2 juga 1, kelompok 3 juga 1. Tampil ketiga-tiganya sekaligus. Coba keduanya, IPA, kelompok 3. Kira-kira kelompok 2, Adel kelompok 1. Sekarang coba kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kelompok 1 saya membacakan hasil diskusi kami.
Tiga, akan membacakan diskusi saya. Satu balik dan masa berarti silakan cukup umur. Dua, cermati tanda-tanda tadi berikut. A. Mimpi basah. B. Haid. C. Berumur 15 tahun. Tanda-tanda balik pada lakukan tersebut yang terjadi pada anak laki-laki dan perempuan adalah berumur 15 tahun dan mimpi basah. Tiga, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup disebut ilmu fikih dan ilmu biologi. Hormon yang berfungsi untuk pembentukan sperma di dalam sesi yaitu testosteron. Anak yang sudah balik disebut mukallaf. Mukallaf artinya orang yang wajib menjalankan hukum agama. Terima kasih kepada kelompok I. Tangan kepada kita. Baiklah, itu semua jawaban dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, semuanya benar. Baiklah, dari yang diskusi dari kelompok 1, 2, dan 3. Jadi yang pertanyaannya adalah balik secara bahasa. Secara bahasa apanya? Cukup sampai. Yang kedua, tanda-tanda balik bagi laki-laki adalah mimpi basah dan udah umur 15 tahun. Sedangkan yang perempuan mengalami haid dan menstruasi dan berumur 15 tahun. Pertanyaan yang ketiga lagi, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup disebut ilmu biologi. Hormon yang berfungsi untuk pembentukan sperma dalam testis yaitu testosteron. Kelima, anak yang sudah balik disebut mukallaf. Apa artinya? Artinya adalah orang dewasa yang wajib menjalankan agamanya Islam. Jadi semua jawaban kalian bagus semua. Baiklah, sampai di sini masih ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi? Nah, kita breaking. 1, 2, 3. Sepuluh bukti Islam. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. puasa. 4. zakat. 5. naik haji kepada mereka bagi yang mampu. Akhir jawaban kalian. Baiklah, dari hasil diskusi kita dari penjabaran materi tentang usia balik, tentang menyambung usia balik, masih ada yang ditanyakan? Jadi kesimpulannya adalah dari pelajaran materi usia balik, menyambung usia balik adalah yang pertama tanda-tanda balik. Tanda balik ada yang menurut hukum Islam, ada juga menurut ilmu biologi. Ilmu hukum Islam, ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam. Sedangkan ilmu biologi apa artinya? Ilmu yang mempelajari tentang keadaan sifat makhluk hidup. Menurut ilmu fikih, tanda-tanda tersebut adalah pertama mimpi basah atau intilah. Yang kedua bagi yang perempuannya, bagi yang perempuan mengalami haid. Nah, yang menurut ilmu biologinya bagi perempuan, ilmu biologi tanda-tanda balik umumnya di sekitar kepala bagi perempuan. Yang laki-laki juga pun suara lebih besar. Kalau yang perempuan
tentang haid atau menstruasi. Lagi juga timbul bulu-bulu bisa kita kemaluan dengan perempuan gitu. Kalau yang perempuan suaranya lebih nyaring. Kalau laki-laki apa tadi? Baiklah, masih ada yang bertanyakan? Baiklah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca doa sesudah belajar. Baca doa sebelum belajar, membaca surat apa? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Coba salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah